Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 5-8. Kejadian 45 ayat 5-8 berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudaraku, setiap kita pasti memiliki masa lalu. Ada orang-orang tertentu yang memiliki masa lalu yang gilang gemilang, penuh dengan kegembiraan, sukacita, dan pencapaian-pencapaian tertentu, sehingga itu menjadi kebanggaan. Tetapi juga ada orang-orang tertentu yang memiliki masa lalu begitu buruk, hidup dalam kesusahan, keterpurukan, dan lain sebagainya. Namun yang namanya masa lalu tetaplah masa lalu, entah itu kesuksesan, entah itu kegagalan. Sayangnya ada begitu banyak orang yang berkajang kepada masa lalu. Misalnya mereka yang pernah sukses, mereka yang pernah jadi orang kaya, mereka yang pernah menjadi orang yang berhasil, biasanya akan sangat membanggakan masa lalunya. Dulu saya orang kaya, dulu saya orang sukses, dulu saya orang terkenal, dulu saya pelayanan, dulu saya, dan dulu saya. Demikian juga mereka yang hidup dengan masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Mereka akan berkata, dulu saya menderita, dulu saya dibuli, dulu saya direndahkan, dulu saya dihina, dulu dan dulu. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana dengan hidup kita sekarang? Bukankah masa lalu adalah masa di mana kita tidak bisa lewati lagi? Itu adalah masa yang pas, masa yang sudah terlewat. Kita hanya bisa mengingatnya, namun kita tidak bisa menjalaninya kembali. Namun sayangnya ada orang yang menjadikan masa lalu sebagai pijakan hidupnya. Tak heran karena hal itu, orang ini biasanya tidak akan pernah maju untuk naik ke level yang lebih tinggi. Mengapa? Karena dia tidak bisa melihat masa depan. Dia selalu melihat ke belakang di masa lalunya. Saudaraku, masa lalu memanglah bagian dari hidup yang tidak bisa kita pisahkan dari hidup kita, dan tidak mungkin juga kita buang atau kita lupakan, sebab itu adalah bagian sejarah hidup kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi masa lalu itu. Nah, renungan firman Tuhan kali ini belajar dari kisah seorang anak muda yang luar biasa yang bernama Yusuf. Dia memiliki masa lalu yang begitu buruk. Ia diperlakukan semena-mena oleh saudara-saudaranya, bahkan ia dijual sebagai budak. Akibat dari tindakan saudara-saudaranya itu, ia hidup di dalam penderitaan. Namun kemudian dalam perjalanan ia berhasil menjadi orang sukses di Mesir dan bahkan menjadi penguasa setelah Firaun. Itu artinya ia adalah orang yang sangat hebat sekali.
Selain punya kedudukan, ia juga punya kekuasaan, punya kekuatan finansial, dan punya pengaruh yang sangat besar tentunya. Dengan semua yang ia miliki itu, ia bisa melakukan apa saja. Dan kisah Yusuf itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika terjadi kekeringan dan kelaparan di sekitar Kanaan, orang-orang Kanaan dalam hal ini adalah saudara-saudaranya Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari makan. Akhirnya bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya yang telah memperlakukan ia begitu buruk di masa lampau. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Yusuf setelah ia mengetahui saudara-saudaranya mencari makan di Mesir? Dan tentu saja ia punya kesempatan untuk membalas dendam kepada mereka semua. Namun luar biasanya, sikap Yusuf justru sebaliknya. Yang pertama, ia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dengan mengampuni saudara-saudaranya, ia sejujurnya telah melepaskan dirinya dari ikatan dosa yang selama ini membelenggu dirinya. Alih-alih marah dan balas dendam atas perbuatan saudaranya, Yusuf memilih untuk mengampuni, karena dengan begitu ia telah melepaskan dirinya sendiri dari segala ikatan dengan masa lalunya yang buruk itu. Yang kedua, Yusuf justru melihat secara positif apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu sebagai bagian dari rencana Allah yang besar bagi dirinya, bahkan bagi keturunan Israel. Itulah sebabnya di ayat yang ke-8 tadi di sana dikatakan, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sikap seperti ini adalah sikap yang luar biasa, saudaraku, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Biasanya atau umumnya, ketika kita disakiti oleh seseorang di masa lampau kita dan kita menjadi orang sukses di kemudian hari, kita ingin membalas dendam dan kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang berkuasa, dan ingin menyatakan bahwa aku bisa. Oleh sebab itu, saudaraku, sikap Yusuf ini adalah sikap yang perlu kita teladani sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya penuh kasih, penuh pengampunan, dan selalu melihat sesuatu dengan cara yang positif. Masa lalu memang tidak bisa diputar kembali, tetapi kita bisa bersikap positif terhadap masa lalu. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan sebagai rancangan Allah bagi hidup kita. Lihatlah masa lalu juga secara positif, dan biarlah dengan begitu kita menjadi orang-orang yang bebas. Bebas dari segala ikatan masa lalu, kepahitan, dan lain sebagainya. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga, dan sekarang berjalanlah kepada masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Ingatlah, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu berhasil di masa yang akan datang dan memperlakukan orang-orang yang telah merendahkan saudara, menghina saudara, menyakiti saudara, baik dan penuh kasih. Dengan demikian, seperti kata Tuhan Yesus, kita sedang menumpuk bara di atas kepala mereka. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita menjadikan anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki pengampunan dan think positif. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu meneguhkan kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang kuat, survive, dan senantiasa memiliki sikap yang benar terhadap masa lampau, dan menjadikan itu sebagai loncatan untuk kami berjalan ke masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih
Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah